ganteng biar kaya, jangan mau. Kata Sayyidina Hasan, zawiju. Ada satu orang nanya sama Sayyidina Hasan, punya anak cakep, banyak yang lamar tapi belum dikawinin. Nanya sama Sayyidina Hasan, ya Imam, kepada siapa anak saya kawinkan? Kata Sayyidina Hasan, zawijuha biman yattaqillah. Nikahkan dia sama orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang yang bertakwa, biar hidupnya sederhana, Allah berikan kekayaan. Orang kalau bertakwa, hidupnya akan dikasih jalan keluar, Bu. Ya. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih pasti jalan keluar dalam setiap kesulitan. Tapi kalau yang kaya belum tentu. Duit bisa habis. Ketampanan bisa hilang. Lama-lama hilang nggak tampan? Nggak hilang. Ganteng, cakep, cantik, lama-kelamaan hilang. Apalagi kadang-kadang sifat manusia mah kalau nggak disertai dengan takwa kepada Allah, sifat manusia tuh apa? Tidak selamanya senang dengan perkara-perkara yang biasa dia lakukan setiap hari. Iya kan? Kalau dulu masih pacaran, wah, udah. Ya, sampai tiap hari teleponan, tiap hari. Ya kan? Benar gak? Jalan ke begandeng. Tapi asal udah hidup bareng, udah. Kalau tidak disertai takwa kepada Allah ya. Ini kalau tidak disertai takwa kepada Allah. Kalau hidup bareng, udah. Ya. Karena kita dari mana-mana bila teleponnya, ngapain telepon baik? Mana-mana untuk pacaran tiap hari. Tiap hari jalan berdua. Makan gue suap-suapan. Tiap hari. Tapi kalau udah kawin lama-lama, Neng, makan Neng. Ini udah kayak sendiri ngobrol. Oh, guan banget. Jadi ketampanan, kecantikan itu bisa hilang. Tergantung dari mata siapa yang ngelihat. Jadi pilihlah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu, maka akan menurunkan anak-anak yang solehin dan nikahnya niatnya niat ikhlas lillahi. Entar udah dalam pernikahannya juga mesti ngikutin apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Pernikahannya jangan kayak gala direndengin, ikut-ikut ala-ala Yahudi, ala-ala Barat. Kan direndengin laki perempuan yang kerudungan. Begitu kan kalau di Barat begitu. Laki sama perempuan di gereja dijadiin satu begitu. Mau disamain sama orang-orang Barat, orang-orang Kristen mau? Jangan, lain kita ajaran Nabi Muhammad, ajaran yang baik. Laki, wali, dua saksi, perempuan di kamar. Ya. Dan yang cakep, hadirkan orang-orang soleh, orang-orang alim di dalam pernikahan. Ntar mereka doain tuh di situ. Mudah-mudahan pernikahannya panjang, jodohnya, punya anak yang soleh dan solehat. Lebih diharapkan diterima doanya kalau dari orang-orang soleh, orang-orang alim tuh lebih diharapkan. Ntar habis pernikahan, malam pertama ketika mau berhubungan, ikutin apa yang diajarkan dalam syariat, diajarin juga. Sampai urusan pak tidur diajarin. Sholat dulu. Ya. Isya berjamaah, ini Lailatul Zafaf namanya, malam pertama. Sholat Isya berjamaah dulu. Habis itu sholat hajat. Minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami zuriyah yang salehah, karena keturunan yang menjadi cahaya mata, yang soleh, yang selalu takwa. Minta kepada Allah. Habis itu laki berbalik dah. Begitu ngadepin perempuan, pegang bun-bunannya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Pegang bun-bunannya. Bareng-bareng dulu baca Yasin 3 kali. Ketawa namanya. Enggak, Yasin enggak. Baca ayat kursi.
ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Nah, Yasin 3 kali keburu subuh aduh. Ikutin tuh apa yang diajarin tuh. Ya. Karena kita akan menanam benih anak kita tuh. Jadi diawali dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan taat. Terus tuh ntar asal udah mengandung seorang perempuan, selalu dia baca Al-Quran, taat kepada Allah, diperdengarkan tuh lantunan-lantunan zikir dan begitu. Jadi nggak gampang orang punya anak yang soleh, nggak gampang. Lah kagak gampang, toto soleh aja begitu, lah kagak. Mesti ada apa? Ada syaratnya. Ya. Bacain sholawat. Kalau lagi merasa sakit, banyakin istighfar. Lagi merasa pegel, kan orang bunyi kan pegel bu ya. Lagi enek, ya. Apalagi bunting muda tuh, lagi enek. Ya, mual, bentar-bentar muntah, bentar-bentar nyium apa muntah. Ada yang nyium lakinya enek. Ada itu. Ada ibu pernah ini pernah. Ada. Boleh gak begitu? Boleh, cuma jangan diketarain ngomong depan laki, jangan. Enak udah enak aja simpen. Jangan bang, soalnya aku buat enak banget nih, nah, jangan begitu, nggak bagus ya. Ada yang ngidamnya pengen ngejitakin kepala laki, ada itu. Stop, orang aja perempuan. Kalau lagi enak begitu, kalau lagi merasa enak istighfar. Perdengarkan terus zikir. Jangan keluar buka aurat begitu. Kalau pengen punya anak yang soleh, emaknya bapaknya. Jangan keluar buka aurat begitu. Kalau pengen punya anak yang soleh. Nanti begitu lahir, nah, ini udah lahir nih. Laila Al-Mahirah ya. Zia dari mana nih ambilnya? Dari Zia. Laila Zia Al-Mahirah. Kalau udah lahir ikutin syariat. Adanin, qomatin. Nah ini termasuknya diakekahin. Dipotongin kambing satu, dibagi-bagi. Ini termasuk anjuran syariat. Entar rambutnya dibotakin, ditimbang berapa gram, ukur sama emas atau perak disedekahin. Namain yang bagus, Laila Al-Mahirah. Bagus ya, Laila Al-Mahirah. Kita kalau punya anak, kalau kita nggak bisa namain yang bagus, tanya sama guru, ustaz, ya, ulama, orang soleh yang ada di kampung itu tanya. Kalau kita nggak tahu apa nama yang bagus ya. Soalnya nama yang bagus bukan nama bagus menurut kita, bukan. Nama yang bagus menurut Islam. Nama yang bagus menurut Allah, menurut Rasulullah, bukan menurut kita. Bukan menurut manusia, kan kalau manusia kan beda-beda. Kadang-kadang kalau yang hidupnya rada glamor, ke kota-kotaan, namanya pengen ngikutnya barat ke barat-baratan, kan gitu ya. Bagusnya menurut mereka. Banyak anak perempuan namanya Jessica. Orang Serang kan Jessica. Kagak pantas ya? Nah kagak pisan. Bekasi, Serang ya. Orang Islam nama anak Jessica. Nggak pantas. Ya. Moni. Wow. Catherine gitu ya. Jessica lagi ngapain? Lagi nyangin teri. Pantas ya kira-kira? Nggak pantas. Nama-nama yang bagus menurut Allah dan Rasulnya, nama-nama Islam. Laila, Fatimah, Khadijah, Aminah, Zahra, ya kan? Wardah. Banyak tuh nama. Banyak gak? Banyak gak nama? Banyak. Kenapa mesti ngeliat Google? Lihat Google. Nama perempuan yang baik. Tahu? Nanya ustaz. Ya. Nanya guru. Nanya ulama.
datang ke rumahnya. Assalamualaikum Ustaz, saya alhamdulillah baru anak baru lahir. Kira-kira apa nih yang bagus yang mesti saya lakukan? Nama siapa yang bagus? Ustaz yang namanya. Pasti ngasih nama yang bagus. Dikasih nama, lu namain Fatimah Az-Zahra, udah terima. Ya. Pasti Ustaz nanya, kakaknya ada gak? Adiknya ada gak? Gak ada. Udah, namain Fatimah Az-Zahra. Pulang. Jangan pakai namain Fatimah Az-Zahra. Ya, Ustaz, C-nya ada yang namanya Fatimah juga. Ada yang begitu tuh. Ada gak? Saya kadang-kadang suka gitu namain makanya ya. Saya bilang, saudara perempuan ada gak? Belum ada, semua namanya Fatimah Az-Zahra. Bibinya Fatimah juga. Emang apa sih? Kenapa emang? Emang kalau sama salah banget apa? Salah gak? Lah kagak. Ada orang dikasih duit, nanti dikasih 100.000. Ini dikasih 100.000 umpama. Nah, sama kan 100.000, ya udah digocap. Tolong ya, ya nanti 50.000 tuh. Tolong gak? Sama-sama 100.000, sama-sama bagus. Nggak apa-apa. Nabi kita Muhammad Rasulullah punya istri namanya Zainab. Anaknya namanya Zainab. Istri Nabi ada yang namanya Zainab dua, Zainab binti Jahsh, Zainab binti Khuzaimah. Nabi punya anak, siapa namanya? Zainab. Ngapa emang? Nggak bagus nama. Nabi punya bibi, istrinya Sayyidina Abi Thalib namanya Fatimah binti Asad. Nabi punya anak perempuan namanya Fatimah. Nggak kayak sama bibinya, jangan. Nah, kalau nama-nama bagus nggak apa-apa. Cuman panggilannya aja kali yang dibedain biar nggak ketukar. Fatimah, nanti panggil Feti atau Fati, ya. Fatim. Jadi nama yang bagus, laki juga nama yang bagus, perempuan nama yang bagus. Bagusin namanya, bagusin adabnya, ajarin akhlak yang baik. Yang paling terutama, ini syarat utama, jangan kasih makan kecuali yang halal. Tuh. Jangan kasih makan baik istri kita, anak kita, kecuali yang halal. Kalau dia pengen jadi solihin, solihat tuh anak bini kita, jadi duit yang halal. Karena kata Nabi SAW, man akalal, kata ulama, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Orang yang makan halal pasti taat anggota badannya. Anggota badannya pasti taat. Kalau anak kita kasih makan yang halal, mulutnya nih taat. Kalau dipanggil tong, ianya taat. Ngomongnya selalu taat, nggak ada bentak-bentak orang tua. Selalu taat. Kakinya selalu taat, nyamperin dipanggil orang tua, tong, langsung jalan. Iya Pak, iya Bu. Jadi kalau makan halal itu pasti taat anggota badannya. Sya'a am aba, mau kagak mau, mau nggak mau, mesti taat anggota badannya kalau makan halal. Sebaliknya, man akalal haram, barang siapa yang makan haram, asad jawarihuhu, akan maksiat, akan selalu melanggar anggota badannya. Sya'a am aba, mau nggak mau, pasti maksiat. Mau di anak di pesantrenin di mana kek, mau di anak diajarin agamanya siapa kek, gurunya, tapi bapak emaknya ya ngasih nafkahnya dari yang haram, nyari duitnya haram. Nggak mungkin nih anak bakal jadi ulama yang amil, yang soleh, nggak mungkin anak jadi anak yang soleh, karena makanannya makanan yang nggak bisa. Jadi makanannya yang betul-betul halal. Insya Allah kalau kita ikutin syariat Nabi Muhammad, akan diberikan anak-anak yang salihin dan salihat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita minta kepada